pas manggil temen tuh bukan manggil pakai namanya, pakai nama bapaknya, habis itu pakai nama lelucon yang nggak baik. Bullying tuh apa sih teman-teman? Pernah dibully tau? Aduh. Gara-gara gua udahlah, gak usah dibahas. Ada dampak ya dari korban maupun pelaku. Ambang setan mungkin. Ini serius sih, serius. Maaf guys ya, ini serius. Di ranah sekolah dan berujung pada tindak kriminal. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Mendadak nongkrong Asik. Di nongkrong kali ini ada teman SMP aku. Kebetulan kami nggak sengaja nih nongkrong satu meja dan di malam hari yang cerah ini. Oke, di sini ada siapa nih teman-teman? Boleh kenalin dirinya dulu dong. Oke, halo guys, namaku Daniel. Ada siapa nih? Halo guys, nama aku Marsha. Oke, ada siapa? Halo, nama aku Rizi. Dan kembali lagi di Mata Ayu. Wah, bukan dong. Kembali lagi di nongkrong Asik. Oke. Dulu inget gak sih kalian kita itu pernah satu kelas pas SMP? Ingat. Ingat gak sih? Daniel dulu masih kecil-kecilnya dia. Kecil kurus. Gua kurus hitam, lagu lagi. Jagoan. Waduh. Jadi dulu itu kita pernah satu kelas nih pas SMP ya guys. Terus kita dulu asik banget kalau di SMP tuh pas manggil temen tuh bukan manggil pakai namanya, pakai nama bapaknya, habis itu pakai nama lelucon yang nggak baik. Tapi dipikir-pikir nih ya, semajunya zaman sekarang dan terbukanya informasi serta pendidikan, kita pikir-pikir itu masuk bullying nggak sih? Iya banget lagi. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian nih, bullying tuh apa sih teman-teman? Dari Daniel nih, Daniel dulu pinter banget Daniel di kelas, meskipun nakal dikit. Waduh. Bohong deh guys, bohong. Gua sih, bullying itu tindakan kriminal sih. Apalagi kalau dia sampai merugikan salah satu pihak gitu. Jadi menurut gua, ya tindakan kriminal aja bullying itu. Gitu aja Nyakitin sih. hati nggak sih? Nyakitin banget lah pasti. Apalagi dibully kan, gak enak banget. Meskipun- Gua dulu pernah dibully tau. Aduh. Gara-gara gua, udahlah, gak usah dibahas. Oh, ya udah sih. Pokoknya hal itu kriminal, nyakitin hati meskipun latar belakangnya bercandaan. Ya nggak sih Niel? Betul, betul banget tuh. Nah, kalau dari Rizi nih, pandangan Rizi mengenai bullying. Kalau Daniel sih bullynya tadi nyakitin hati berarti mungkin dari bully cuma dari kata-kata. Bully kan selain dari kata-kata mungkin yang lebih parah banget ya pakai fisik lah. Iya sih, Apalagi cowok sama cowok. Wah. keterlaluan sih. Apalagi udah sampai cedera. Betul Dan tuh. alasan bullyingnya itu buat kesenangan. Wah, itu kriminal banget sih. Kalau menurut Marsha nih kan salah satu yang suka baca kutu buku banget dulu di SMP. Banget lagi. Nah, kalau menurut Oles ya, bullying itu perilaku negatif yang mengakibatkan seorang
keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara perilaku dan korban. Waduh, guys, ketidakseimbangan antara pelaku serta korban. Menurut berita yang gue baca nih ya, akhir ini kayak ada viral gitu loh. Apaan tuh? Apaan tuh? Suatu kasus mengenai bullying. Waduh, Bang, makan nih. Bagi-bagi dong, Bang. Guys, makan ya guys, makan teman-teman. Oh ya, siap. Sambil chill ya guys, kita minum kopi malam ini sambil ngobrol santai. Nih, ada kasus viral di kota Banjarmasin khususnya, Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu sekolah terkenal katanya terjadi pembulian. Kalian tahu nggak sih kasusnya? Enggak sih, tahu. Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu semua nih. Bagi. Bagi link. Buka HP aja, buka. Buka. Kasusnya ada kasus bullying. Oh, ini Iya, itu. yang Kok kalian nggak SMA. tahu? Wah, ini yang anak itu kan. Waduh. Iya. Waduh. Ya deh, yang itu gimana sih kasusnya tuh, Sya? Boleh kamu bacain nggak? Ya nih, aku bacain ya guys. Baru-baru ini terjadi insiden berdarah yang menggemparkan kota Banjarmasin dan tersebar melalui media sosial mengenai penusukan antara sesama siswa SMA 7 Banjarmasin. Kejadiannya itu Senin 31 Mei 2023 sekitar pukul 7.15 WITA, tepatnya di salah satu kelas tempat korban dan pelaku bersekolah. Dari sebaran rekaman CCTV, pelaku berinisial A dari luar mendatangi korban berinisial M yang sedang duduk di bangku belakang kelas. A lalu berjalan dengan cukup cepat mendekati M sembari membawa pisau di tangan kanan dan segera menusuk benda tajam tersebut ke arah korban. Akibat insiden penusukan ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit medis. Kabarnya 2 tusukan benda tajam mengenai lambung sebelah kiri korban dan satu tusukan mengenai bahu kanan. Itu guys. Sampai masuk rumah sakit tuh? Iya. Ditusuk tuh? Iya. 2 Waduh. tusukan tajam. Lambung sama bahu. Iya, lambung sama bahu guys. Lumayan ngeri sih guys. Gak seharusnya anak SMA ngelakuin itu sih, apalagi yang berpendidikan ya gitu ya. Nah, menurut kalian nih dari yang dibacain Marsha, pandangan kalian mengenai kasus ini nih gimana sih? Boleh deh kalian pikir-pikir dulu mengenai ini juga suatu berita yang mengejutkanku ya. Apalagi kita apalagi Masih sekolah kan? dulu kita SMA aja nggak berani gitu. Sama bisa ya sampai bawa senjata tajam ke sekolah. Kalau dari menurut gua ya, kalau yang gua baca sih di sini kata Melinda Bahri mengatakan korban dari perundungan atau bullying berpotensi menyalurkan emosinya ke dalam bentuk kekerasan maupun agresi. Emosi dan kekesalan, marah dan frustasi akan membuat mereka merespon tekanan dengan melakukan kekerasan dan agresi, baik bagi diri sendiri maupun buat orang lain. Jadi kalau menurut gue, ya itu mungkin sah-sah aja kalau dia udah merasakan sakit hati banget gitu. Jadi ya mungkin wajar lah menurut gue secara langsung segitu. Enggak. Waduh. Susah nih ya. Nih. Gue baca yang ada yang lain ya. Berbanding terbalik dengan pernyataan ayah korban. Ayah korban menyangkal anaknya merundung pelaku. Terkait kronologis sebelum kejadian, ayah korban menguntip cerita anaknya bahwa pelaku sempat menelpon sebelum datang ke TKP, lalu menanyakan siapa saja di kelas, bahkan diminta video call oleh pelaku. Waduh, sampai video call tuh si Ya. pelaku video call dulu. Benar, berarti dari kronologis yang diberikan ayah ini berarti termasuk ke dalam pembunuhan perencanaan dong. Waduh, makin pasalnya berlipat nih. Udah bullying, habis itu udah penusukan, terencana lagi. Nih, tapi dari yang aku lihat nih dari sisi Daniel, latar belakang pelaku melakukan penusukan itu kan karena latar belakang pernah dibully sama si korban. Terus katanya dari pihak korban, si korban nggak pernah bully si pelaku. Waduh, agak rumit ya. Nih kalau kita lihat nih dari sudut pandang lain ya, apakah hal ini masuk ke pidana nggak sih? Masuk dong. Ya enggak lah.
jelas-jelas tertulis di sini. Dikatakan, Kasubsi Registrasi Bapas kelas 1 Banjarmasin mengatakan seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang menjadi tersangka dalam sebuah peristiwa tindak pidana dan menjalani proses hukum wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Pelaku tidak dapat dipenjara namun resmi menjadi anak berhadapan dengan hukum, yaitu ABH. Pelaku hanya diamankan, tidak boleh ditahan seperti pelaku dewasa. ABH mesti ditempatkan di ruang khusus, bukan seperti sel atau penjara. Ini tentu saja memiliki dampak yang sangat traumatis bagi korban dan keluarganya. Selain luka fisik yang harus dihadapi, korban juga harus menghadapi dampak psikologis yang mungkin berlangsung dengan jangka waktu yang cukup lama. Jadi menurut gua, sang pelaku penusukan itu ya dia memang udah terasa tersakiti banget. Bukannya apa-apa ya, dibully itu sakit bro, bukannya gimana. Apalagi kalau udah bulinya lama banget gitu. Ya masalahnya kan Dok, soalnya yang dibully ini si SMP terus terulang lagi di SMA ya. Jadi si yang dibully ini kayak udah merasa kesal gitu ya. Nah tuh, dengerin. Dia udah kesel banget tuh pasti. Waduh, jadi nih yang aku dengar dari Marsha sama Daniel, si pelaku melakukan penusukan lalu tidak bisa dipidana atau dipenjarakan karena si pelaku masih di bawah umur, masih bersekolah juga ya. Di situ memang sih masa-masa SMA itu mental kita lagi diuji banget tuh. Apalagi masalah pertemanan, wah ombang-ambing banget itu. Menurut lu gimana? Ada dari ayahnya yang bernama Bapak Kurniawan mengatakan tidak tanggung-tanggung. Bapak Kurniawan ini berharap penyidik menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencanaan kepada pelaku. Sebab menurutnya percakapan terakhir pelaku menanyakan posisi korban dan peristiwa penusukan terjadi di tempat tidak wajar, yaitu di lingkungan sekolah. Nah, kami kata ayah korban atau keluarganya, yaitu kami mengharapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana di awal pelaku menanyakan posisi korban, artinya sudah direncanakan dari rumah lah katanya itu. Jadi berharap keluarga korban terutama ayahnya yang bernama Bapak Kurniawan ini dibawa ke jalur hukum gitu. Keluarganya minta dibawa ke jalur hukum, sudah nyewa pengacara lagi. Kalau dari yang ku baca nih, nyewa pengacara sampai karena nggak rela banget nih keluarga korban. Tapi ya memang sih menurut hukum yang ada di Indonesia, namanya anak di bawah umur nggak bisa dipenjara. Agak sulit juga ya mengenai ini. Lalu kalau kita lihat-lihat seiring berjalannya waktu nih, apa ada dampak ya dari korban maupun pelaku ataupun bagi kita yang baca nih? Menurut lu ini gimana dampak bagi pelakunya? Dampak bagi pelakunya sih yang pasti dia harusnya ada merasa bersalah sih ya. Kalau menurut gua secara langsung dia harusnya merasa bersalah karena dia kriminal. Iya betul, dia melakukan tindakan kriminal. Dan itu mungkin tapi di bawah alam sadar dia ngelakuin tindakan kriminal itu pasti dia sudah diambang setan mungkin. Jadi ya kita mau menyalahkan dia juga susah sebenarnya karena ya itu tadi dia remaja ya masih labil guys. Menurut Nah, kamu? kalau dari sisi korban menurut aku ya dampaknya banyak sih. Terutama lagi yang luka-luka, dirawat butuh waktu yang lama. Biaya. Ya biaya. Otomatis juga nggak bisa mengikuti pelajaran, ketinggalan pelajaran. Tapi balik lagi kata Daniel tadi, kalau si penusuk ini pasti merasakan rasa diri bersalah. Kalau korban ini beneran ngebully, seharusnya dia juga merasa bersalah gitu loh kalau udah membully. Gitu sih menurut aku. Itu sih kalau dari pandangan aku nih ya, misalkan aku jadi temen-temennya, pasti aku trauma banget. Iya bang, Pasti nggak mau lagi aku tuh ke sekolah, apalagi trauma banget ya. trauma. Kan ada beredar CCTV-nya tuh, Bener. yang temen korban sampai geter, Pada takut semua pada kan? takut dan kaget. Gini kondisinya, pada lagi asik tuh nungguin jam pelajaran mulai pagi-pagi nih. Pagi 7.15 kan? 7.15 tiba-tiba temen kamu datang nusuk pak. Waduh, Sedih banget lagi deh. serem banget. Trauma sih kalau aku jadi temen aja nih, jadi temen aja trauma apa jadi korban. Aduh. Nah nih, ngomong-ngomong
halnya terjadi di sekolah. Ada nggak ya solusi nih dari sisi sekolahnya? Harusnya ada dong. Ada sih harusnya, apalagi ini termasuk tindak kriminal yang udah cukup berat ya, meskipun tidak dibawa langsung ke dalam hal yang serius banget, cuma ini serius sih, serius. Maaf guys ya, ini serius. Boleh dijelaskan gimana, Syah? Pihak sekolah SMA 7 Banjarmasin telah memberikan tanggapan yang tegas terhadap kejadian ini. Mereka telah bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Jadi sudah dilakukan penyelidikan Dan lalu diamankan ya. ya. Ya seperti kata Daniel tadi ya, lalu ditangani oleh Kasubsi tadi. Ya, betul. Oke, kalau yang dari aku baca juga nih, sekolah juga mengambil tindakan nih untuk menghindari hal yang lebih lanjut. Takutnya terjadi lagi peristiwa yang sama dengan peristiwa ini. Di sini sekolah telah mengambil tindakan untuk meningkatkan keamanan di sekitar area sekolah dengan memasang CCTV di setiap sudut dan meningkatkan patroli keamanan sekolah. Langkah-langkah yang mereka terapkan ini diharapkan mencegah kejadian serupa maupun menindaklanjuti kejadian serupa yang kita nggak tahu apakah bakalan terjadi di masa depan ataupun enggak ya kan, semoga tidak aja salah ya. Nah, selain itu kalau dari sisi orang tua sih juga ya, namanya sekolah rumah kedua pasti ada khawatir juga ya, tapi dari sisi keluarga juga menanamkan komunikasi yang aktif dengan anak mereka, lalu mendengarkan keluh serta kesah mereka serta kekhawatiran mereka dan memberikan pemahaman tentang pentingnya keamanan di lingkungan sekolah, khususnya mengenai bullying. Jadi orang tua tuh sudah menanamkan sekarang, anak nggak boleh ya mencaci maki kayak gitu, merendahkan orang lain ya, supaya menghindari hal ini terjadi kembali seperti itu. Cukup rumit ya kalau kita membicarakan tentang bullying, apalagi di lingkup sekolah. Dan di lingkup sekolah tuh nggak 1-2 orang orangnya, dan berbagai banyak sifat. Solusi nih dari kamu nih, gimana supaya kita terhindar dari bullying dan tidak menjadi pelaku bullying? Kalau menurut gua sih satu sih, inti yang paling penting itu ya kita harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa guys. Jangan tinggalkan sholat, oke? Betul. Karena kalau kita berpedoman dengan ketuhanan, pasti kita bisa membedakan yang baik serta yang benar. Kalau itu buruk ngapain dilakuin? Iya nggak teman-teman? Betul tuh. Menurut kamu solusi lain? Kalau menurut aku sih mungkin ya, ngambil contoh dari kasus ini, mungkin dari yang menusuk yang katanya dibully, mungkin ya kurang apa ya, kurang komunikasi, kurang terbuka dengan keluarga segala macam. Mungkin karena itu ya, harusnya mungkin harus komunikasi lebih aktif keluarga, orang tua yang menanyakan ya sepele-sepele lah, kayak misal datang dari sekolah masuk ke rumah, kayak mana sekolahnya hari ini, bla bla bla, ada apa segala macam kayak gitu. Betul juga sih ya, Harus ada komunikasi kan. komunikasiin. Artinya pihak keluarga di sini berperan penting juga guys. Pihak keluarga tuh ya salah satu yang membantu anak untuk tidak menjadi seorang pembongkang. Nah, itu. Kalau dari temen-temennya nih, kalau aku nih jadi teman-teman, apalagi dulu aku inget banget kan kita pernah sekelas, Ya, betul. negur sih, udah itu keterlaluan banget bro, bercandanya gak pantas gitu. Dan lebih menjaga aja, minta maaf itu penting menurut Nah, aku, betul. penting. Minta maaf itu penting. Meskipun hal itu kecil, maaf ya bro, bercanda tadi kayak gitu kan. Ya, betul banget tuh. Itu sih, oke. Jadi maraknya kasus perundungan yang dilakukan sesama pelajar kayaknya perlu kajian yang lebih lanjut deh mengenai hal ini, apalagi sudah terjadi di ranah sekolah dan berujung pada tindak kriminalisasi. Oke, satuan pendidikan juga perlu nih menerapkan langkah preventif, antisipasif, serta rehabilitatif dalam mengenai kasus perundungan ini. Ya seperti sekolah, di rumah juga ditanamkan apa itu perundungan, penanganan dari BK itu perlu banget sih menurut aku. Habis itu semua pihak juga perlu adanya kerjasama antara orang tua dan anak, guru serta anak, sahabat, siswa serta siswa. Menurut aku perlu juga, perlu banget.
Oke, tentu saja dengan membangun sekolah yang ramah anak, ramah siswa, lalu perlakuan yang baik harus diterapkan sejak dini. Selain itu, pola pengembangan positif harus dikembangkan juga di rumah serta di sekolah. Pembentukan karakter, apalagi nih kita menjunjung P5 kan sekarang SMA, P5 pendidikan Pancasila. Wah, itu kalau diterapkan pasti bisa tuh menjadi solusi pada kasus-kasus yang sudah terjadi. Dan kita akui aja sih banyak kasus pembulian meskipun tidak terap. Jadi menurut aku solusinya sih dari diri kita sendiri ya, nggak sih? Masing-masing aja guys. Jaga diri masing-masing guys. Ya. Berperilaku positif serta tidak merugikan orang lain. Betul. Guys. Waduh, kayaknya banyak banget sih udah kita ngobrol malam ini. Banyak banget juga nih yang nongkrong. Sudah asik banget obrolan kita malam ini. Sudah waktu dilihat-lihat makin larut. Udah mantap guys. Besok kita harus melakukan aktivitas lain. Terima kasih nih waktunya buat Bang Daniel, Mbak Marsha, Karizi buat waktunya hari ini. Terima kasih banget. Bisa kok kita nanti ngobrol di lain waktu. Ya kabarin aja yuk. Kabarin nanti call. Nongkrong seperti biasa. Gas. Boleh banget. Nongkrong tapi harus bahas yang ada materinya gini dong. Yang wah-wah dong. Waduh, yang wah-wah dong. Ya udah deh bro, sudah makin malam, waktunya kita berhenti sejenak, istirahat untuk esok hari yang lebih cerah. Mendadak nongkrong. Asik. Goodbye, terima kasih. Bye guys.